Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara in dan idza. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait mahallul ishtirak, letak kesamaan antara in dan idza. Yaitu letak kesamaannya antara in dan idza ini, fi'il syarat yang jatuh setelah in dan idza menunjuk pada zaman mustaqbal. Nah, sekarang apa perbedaannya? Wal farquh, dan adapun perbedaan baina in, antara in, wa idza dan idza, annal aslah, ialah sesungguhnya apa asal, adamul jasmi, ialah tiadanya yakin, biwuqu'i syarti, dengan terjadinya syarat, ma'in, beserta in. Wal jazmu, dan yakin, biwuqu'ihi, dengan terjadinya syarat, ma'idza, beserta idza. Jadi perbedaan antara in dan idza itu, kalau in itu digunakan pada sesuatu yang diragukan terwujudnya, sementara idza itu digunakan pada sesuatu yang diyakini terwujudnya. Ini adalah perbedaan antara in dan idza. Walihada, dan karena ini asal, wulibah, didominasi, istiqmalul madhi, apa, menggunakan fi'il madhi, ma'a idza, beserta idza. Faka'anna syarta, maka seakan-akan apa syarat, waqi'un, ialah terjadi, bil fi'li, secara nyata, bikhilafi'in, dengan berbeda in, dengan berbeda in, artinya berbeda dengan in. Karena idza ini digunakan pada sesuatu yang diyakini terwujudnya, maka idza ini kebanyakan bersamaan dengan fi'il madhi. Artinya fi'il syarat yang jatuh setelah idza itu kebanyakan fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena fi'il madhi itu menunjuk pada sesuatu yang sudah terwujud di masa lampau. Sementara idza menunjuk pada sesuatu yang diyakini terwujudnya. Nah, ini kan ada kecocokan ya. Sama-sama terwujud. Sama-sama diyakini terwujud. Cuman kalau fi'il madhi itu terwujudnya di zaman lampau, artinya sudah terjadi. Nah, untuk idza digunakan pada sesuatu yang akan terjadi, namun terjadinya itu diyakini. Seakan-akan itu terjadi kalau sudah yakin. Nah, antara idza dan fi'il madhi ini ada kecocokan. Ya. Karena itu ya, kebanyakan fi'il syarat setelah idza itu adalah fi'il madhi. Ini berbeda dengan in. Kalau in itu kan digunakan pada sesuatu yang diragukan terwujudnya. Maka fi'il syarat setelah in ini ya, kebanyakan adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Karena fi'il mudhari' itu kan menunjuk pada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang ini masykukun, kebanyakan masykuk, sesuatu yang diragukan terjadi. Kebanyakannya demikian.
Contohnya gimana? Fa'idha kulta, maka apabila berkata kamu, in abro, apabila sembuh aku min maradi dari sakitku, atasaddaq bi alfi dinarin, maka bersedekah aku dengan 1.000 dinar. Kuntah maka ada kamu syakan ialah ragu fil bur'i di dalam sembuh. Wa idza kultah dan apabila berkata kamu, idza bara'tuh apabila sembuh aku min maradi dari sakitku, tasaddaqtuh maka bersedekahku, kuntah maka ada kamu jaziman ialah yakin bihi dengan al-bur'u dengan sembuh, au kal jazim atau seperti orang yang yakin terhadap kesembuhan dari sakit itu. Di ini in ya, ketika menggunakan in abro min maradi ini menunjukkan bahwasanya saya ya syak ragu bahwasanya ini saya akan sembuh. Cuman ketika menggunakan ida bara'tu, saya yakin saya sembuh. Itu perbedaannya. Nah, sekarang di mana letak pembahasan mutlak dan muqayyadnya? Di dalam ada syarti, in, dan ida ini. Itu letak mutlak dan muqayyadnya, yaitu adalah ini. Atasaddaq bi alfi dinarin waqta bara'ati min maradi. Yaitu saya bersedekah dengan 1.000 dinar, namun bersedekah dengan 1.000 dinar ini tidak mutlak, namun dibatasi atau dengan catatan yaitu aku sembuh dari sakitku. Namun aku tidak yakin akan kesembuhan diriku ini dari penyakit yang aku derita. Ini maksudnya in abro min marodi atau sodat di alfi dinari. Letak mutlak mukoyetnya yaitu ya atas sodat di alfi dinarin. Kalau hanya mengatakan ini mutlak, saya bersedekah dengan 1.000 dinar tanpa dikoyiti dengan apapun ya. Misalnya tanpa ada syarat, tanpa ada catatan. Namun setelah mendatangkan ada tuh syarti in dan fi'il syarat, maka ini jadi terbatasi, yaitu aku bersedekah dengan 1.000 dinar dengan catatan aku sembuh dari sakitku. Namun ya, ini penggunaan innya sekarang. Namun aku sembuh dari sakitku ini, saya tidak yakin atau saya ragu. Demikian ya. Contoh yang kedua misalnya. Idza bara'tu min maradi tasaddaqtu. Tasaddaqtu, aku bersedekah, namun aku bersedekah ini tidak mutlak. Namun dikoyiti atau ditakkid dengan ada tu syarti idza dan fi'il syarat. Atau dengan catatan apabila aku sembuh dari sakitku. Nah, aku sembuh dari sakitku ini, aku yakin ya. Aku yakin akan sembuh. Ya, ini sudah pembahasan either. Kalau kalau aku yakin ya akan kesembuhanku ini sudah membahas either. Nah, letak pembahasan mutlak dan muqayyadnya ini yaitu aku bersedekah dengan catatan aku sembuh dari sakitku. Ini pembahasan mutlak dan muqayyad. Namun ketika ada catatan ya misalnya ada perkataan aku sembuh dari penyakitku ini, maka itu adalah pembahasan iddah. Nah, itu ya. Letak pembahasan ini harus harus diperhatikan ya, letak bahasan mutlak dan muqayyadnya di mana dan letak pembahasan iddah dan idnya di mana. Wa ala dzalikah dan atas dasar hal tersebut yaitu asal fal ahwalun nadiratuh maka adapun keadaan-keadaan yang jarang tulkaru disebutkan apa al ahwalun nadirah fi hayyizin di dalam tempat in, wilayah in.
In itu kan digunakan pada sesuatu yang diragukan terwujudnya. Selain itu, in juga digunakan pada sesuatu yang jarang terjadi. Kenapa? Sesuatu yang jarang terjadi ini ya, penggunaannya dengan in ya, karena an-nadir kal ma'dum. Sesuatu yang jarang terjadi itu ya, seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Atau seperti sesuatu yang diragukan itu terwujud. Karena itu ya, al-ahwalun nadirah tuzkaru fi hayyizin. In selain digunakan untuk sesuatu yang diragukan terwujudnya, juga digunakan pada sesuatu yang jarang terjadi. Wal katsiratu fi hayyizi idza, dan sesuatu yang banyak terjadi di dalam wilayah atau tempat idza. Idza digunakan pada sesuatu yang diyakini terwujudnya. Selain itu, idza juga digunakan pada sesuatu yang sering terjadi. Nah ini ya. Wa min dzalika, dan ialah sebagian dari hal tersebut, yaitu al-ahwalun nadira tuzkaru fi hayyizin wal katsiru fi hayyizi idza. Qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala. Fa idza ja'atuhumul hasanatu, apabila datang terhadap Fir'aun wa qaumuhu al hasanatu, apa kebaikan, qalu, maka berkata mereka, lana hadhihi, ialah bagi kita, hadhihi adapun ini. Artinya kebaikan itu hanya khusus milik kita. Wa intusibhum, dan apabila menimpa terhadap mereka, sayiatun, apa keburukan, yattayyaru bi Musa, maka menganggap sial mereka bi Musa dengan Nabi Musa, waman, dan orang ma'hu beserta Nabi Musa. Ini adalah pembahasan mengenai idza. Idza, fi'il syaratnya adalah ja'athum. Yang mana ja'at yang berupa fi'il syarat ini berupa fi'il madhi. Sementara in yaitu fi'il syaratnya adalah tusibhum. Tusibhum ini berupa fi'il mudhari'. Idza kebanyakan fi'il syaratnya adalah fi'il madhi, sementara in kebanyakan adalah fi'il mudhari'. Nah, di sini idza digunakan pada sesuatu yang sering terjadi. Fa idza ja'atuhumul hasanatu, apabila datang terhadap mereka apa kebaikan. Nah, datangnya kebaikan kepada Fir'aun dan kaumnya itu kan sesuatu yang terjadi setiap hari. Allah memberikan kebaikan berupa kesehatan dan sebagainya. Itu kan datang setiap hari. Kasratul wuku', sering terjadi, bahkan itu terjadi setiap hari. Nah, karena itu di sini ya Allah menggunakan dengan idza dan fi'il madhi. Fa idza ja'atkumul hasanatu. Karena kebaikan itu selalu diberikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sementara ya, ketika menunjuk atau menjelaskan keburukan yang menimpa kepada Fir'aun wa qaumuhu, wa intusibhum sayiatun ya, dan apabila menimpa terhadap mereka keburukan. Nah, keburukan yang menimpa kepada Fir'aun dan kaumnya ini jarang terjadi, ya, atau sedikit terjadi. Karena itu di sini menggunakan in untuk menunjuk bahwasanya keburukan yang menimpa Fir'aun dan kaumnya itu adalah sedikit atau jarang terjadi. Ya. Ini penjelasannya. Falikauni maji'il hasanati, maka karena adanya datangnya kebaikan, muhaqqaqon, ialah sesuatu yang terwujud, idil muradu, karena yang
disebutkan karena adapun yang dimaksudkan biha dengan hasanah, mutlakul hasanati ialah mutlaknya kebaikan, kebaikan apapun maksudnya, asyamiluh yang mencakup li anwa'in katsiratin pada macam-macam kebaikan yang banyak, kama yufhamu sebagaimana dipahami apa al-murad atau mutlakul hasanah ini minat ta'rifi dari ta'rif bi al-jinsiyati dengan al-jinsiyah yaitu al-hasanah. Al-hasanah ini adalah al-jinsiyah ya. Dzukira disebutkan apa maji'ul hasanah ma'a idza beserta idza, wa ubbirah dan diungkapkan anhu apa dari maji'ul hasanah bil madhi dengan fi'il madhi. Karena datangnya kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah terwujud dan selalu terwujud, maka datangnya kebaikan itu diungkapkan bersama idza dan dengan fi'il madhi. Walikauni maji'i sayyi'ati nadhiron, dan karena adanya datangnya keburukan ialah jarang, karena al-muradu yang adapun yang dimaksudkan biha dengan sayyi'ah naun maksusun apa jenis yang khusus, jenis keburukan yang khusus, kama yufhamu sebagaimana dipahami apa al-murad atau naun maksus ini minat tangkiri dari bentuk nakiro. Sayyi'ah ini maksudnya kan nakiro. Sayyi'ah. Sayyi'ah ini adalah isim nakiro ya, yang litaklil, yang menunjukkan pada makna sedikit. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya nakiro itu ya maknanya kadang ada litaksir, ada litaklil. Nah, sayyi'ah di sini menunjuk pada litaklil, menunjukkan pada makna sedikit. Wa dan adapun naun maksus, keburukan yang khusus itu apa? Al-jad'u adalah paceklik. Dzukiro disebutkan apa maji usai'ah ma'ain beserta in. Wa ubiro dan diungkapkan anhu apa dari maji usai'ah bil mudhari dengan fi'il mudhari. Fa fil ayati maka ialah di dalam ayat min wasfihim dari mensifati Fir'aun wa qaumuhu biingkari ni'ami dengan mengingkari nikmat-nikmat, wa syiddatit tahamuli dan sangatnya memberi beban ala Musa atas Nabi Musa alaihissalam, ma adapun sesuatu la yakhfa yang tidak samar apa ma, sesuatu yang tidak samar apa ma. Ini pembahasan ya in dan idza. Di sekali lagi saya tegaskan, in itu digunakan untuk sesuatu yang diragukan terwujudnya atau sesuatu yang jarang terwujudnya. Sementara idza digunakan pada sesuatu yang diyakini terwujudnya atau digunakan pada sesuatu yang sering terwujudnya, sering terjadi. Sekarang lau. Walau dan adapun lau lisyarti ialah untuk syarat fil mudhi di dalam masa lampau. Artinya lau itu ya, menjadikan fi'il syarat yang jatuh setelah lau menunjuk pada zaman madhi. Walidha dan karena ini lau lisyarti fil mudhi yaliha mengiringi ha terhadap lau al fi'lul madhi apa fi'il madhi. Nah, lau di sini ya disebut dengan lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah itu adalah yaitu imtinaul jawab limtina isyarat. Artinya jawab syarat itu tidak terwujud karena fi'il syaratnya tidak terwujud. Itu yang disebut dengan lau imtinaiyah. Contohnya walau alimallah, dan andaikan tahu Allahu siapa Allah fihim di dalam mereka khairan akan kebaikan, la asma'ahum maka sungguh akan memperdengarkan siapa Allah hum terhadap mereka. Di sini lau ya, dan
alima ini adalah fi'il syarat. Menggunakan fi'il madhi yang menunjuk pada zaman mudhi, pada zaman lampau. Ini adalah penjelasan sedikit tentang lau, lebih banyak pada in dan idza. Lau ini sebenarnya yang pembahasan yang berkaitan dengan lau ini dari segi balaghah itu banyak sekali ya. Namun ini biasanya dibahas di kitab-kitab balaghah yang mutawalat. Demikian pembahasan mengenai perbedaan antara in dan idza dan juga pembahasan terkait lau. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.